Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maaf tadi terpotong. Saya akan sambung menceritakan tentang kesaksian saya, ya. Dan akhir daripada proses Tuhan itu, saya mendapatkan karunia penglihatan ini yang luar biasa yang Tuhan berikan secara gratis bagi saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya diproses di tangan dukun itu sungguh luar biasa ya, menyakitkan bagi saya. Tetapi saya tidak dendam kepada mereka, saya tidak menyimpan sakit hati kepada mereka. Malahan saya bersyukur kepada Tuhan karena jalan itu yang harus saya tempuh, jalan salib penyiksaan ya. Saya disiksa dalam hal kebenaran ya, bukan dalam hal dosa ya, tetapi dalam hal kebenaran. Disitulah saya mengenal Tuhan secara pribadi, dan saya menemukan bahwa Tuhan Allah itu benar-benar hidup, benar-benar nyata di dalam kehidupan saya terkhususnya. Karena apa? Saya di tangan dukun itu tidak ada yang membantu saya. Pengharapan saya tidak kepada manusia, tetapi saya betul-betul berpengharapan kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di tangan dukun itu saya dilarang untuk membawa Alkitab ya. Pada akhirnya Alkitab itu saya minta ampun ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya robek dan saya taruh di bagian dalam saya, BH saya di bagian dada. Dan itu yang saya baca ya setiap mau tidur ya, saya susun bantal-bantal itu. Dan lampu itu 5 watt Bapak Ibu, lampu 5 watt ya, lampu tidur. Ini kejadiannya di kamar dukun itu ya. Dengan lampu 5 watt saya berurai air mata pada saat itu ya. Dan saya membaca satu-satu ya Alkitab itu dengan gaya seperti ini ya. Dan saya harus menjaga keseimbangan saya. Dan pada saat itu saya melihat dinding-dinding kamar daripada dukun itu ya, penuh dengan wajah-wajah yang seram, angker ya. Semua wajah, kepala keluar masuk daripada dinding itu. Dan saya berteriak, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, Tuhan tolong. Tetapi saya pada saat itu saya merasa saya tidak sendirian ya, saya ada Tuhan di samping saya. Saya merasa ada kekuatan yang luar biasa yang berada bersama-sama dengan saya. Padahal pada saat itu saya hanya seorang diri ya Bapak Ibu, karena ibu saya seorang pengusaha, dia kesana kemari ya di dalam mengatur bisnisnya. Dan saya hanya dititipkan di rumah dukun itu. Dan dukun itu diberikan hewan-hewan ya, hewan-hewan untuk sebagai kurban ya, baca-baca mantra mereka, dan diberikan segepok uang ya untuk mereka. Dan saya dititipkan di situ. Apa? Tidak ada pengharapan saya kepada seorang pun manusia untuk menolong saya ya. Sementara papi saya ada di Jakarta ya pada waktu itu ya, sebelum beliau meninggal. Papi saya ada di Jakarta sementara berobat ya. Dia sakit ya pada saat itu, sementara di Jakarta lagi berobat. Dan hanya saya seorang diri di situ ya. Dan saudara saya pada saat itu mereka sekolah ya pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu penyiksaan yang saya alami pada saat itu ya, luar biasa dahsyat. Dan saya ingin, berapa kali saya berdoa, saya ingin mati Bapak Ibu, saya minta mati. Karena apa? Penyiksaan yang saya alami itu luar biasa dahsyat ya. Secara kemampuan manusia ini tidak mampu. Fisik saya ini jujur tidak mampu ya, tidak mampu. Dan saya ingin bunuh diri berapa kali ya. Dan disitulah di detik-detik, makanya saya bilang di detik-detik terakhir, di saat manusia itu berputus asa, di saat manusia itu tidak mampu, diangkat tangan, Tuhan tolong saya, dengan kerendahan hatinya, maka kuasa Allah itu akan nyata. Kuasa Allah itu akan nyata, akan nampak, dan dia dapat merasakan. Bukan dari cerita orang, bukan dari apa kata orang, kuasa Allah itu nyata, tetapi saya mengalaminya sendiri ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di saat saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan saya tidak mampu dan saya ingin mati ya. Beberapa kali saya ingin mati. Pada saat itu orang-orang pun tahu ya bagaimana saya ingin mengakhiri hidup saya pada saat itu ya. Berapa kali saya ingin bunuh diri Bapak Ibu, karena saya tidak sanggup menerima penyiksaan yang luar biasa itu. Tetapi herannya pada saat itu saya hanya diam, tidak ada ngomong. Saya memang hidup saya ini berjalan menurut apa kata hati saya dan apa kata roh. Selama ini saya diam, orang hina saya, orang katakan apa-apa saja saya diam. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Saya berserah penuh kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau yang Maha tahu. Ketika Tuhan berkata, maukah engkau jadi saksiku anakku, kau harus jadi saksiku, maukah engkau menjadi saksiku, barulah saya menyaksikan hal tersebut yang selama ini saya diam ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan, bercerita ya kepada orang, kecuali orang secara spesial bertanya, kenapa kamu dibilang begini, baru saya cerita ini yang saya alami. Tetapi untuk secara men-share secara umum tidak. Sementara baru beberapa bulan ini ya, ketika suara Tuhan itu mengejar saya, maukah anakku engkau menjadi saksiku, dan saya jujur saja secara terpaksa karena timbul benjolan di leher saya ya, saya berkata, Tuhan, saya mau dengan apapun resiko yang akan saya terima, saya hadapi, karena saya takut ya menjawab pertanyaan seperti itu. Saya takut ya Bapak Ibu, jujur, karena perkataan itu penuh kuasa dan berkuasa di dalam saya menjalani hidup saya, karena perkataan yang sama itu yang saya alami ya. Dikatakan, mau anakku, maukah engkau melayani aku, itu siksaan ya, penyiksaan yang saya alami, derita dunia ya Bapak Ibu. Jadi saya agak trauma sedikit. Makanya saya berpikir, Tuhan, apa yang ingin saya jawab? Saya takut. Tetapi ketika benjolan itu timbul di leher saya ya, pada waktu itu ya, itu saya langsung takut ya. Saya aduh, mau meninggal saya ini ya, seperti artis itu ya, apa, kelenjar getah bening itu ya, tiba-tiba muncul seperti jagung dan sakit, bergerak begini, kepala sakit ya, sakit sekali, berasa sekali. Dan saya pikir pada saat itu saya sudah mau meninggal, dan saya pasrah. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya ingin menjadi saksi Tuhan. Dan lihatlah saya muncul di YouTube ya Bapak Ibu, seiring dengan saya bersaksi di YouTube ya, ada juga di channel Sahabat Allah itu ya, hilang ya Bapak Ibu, benjolan itu hilang ya, tidak minum obat, tidak apa, hilang secara misterius ya. Itulah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang saya dapati. Saya tidak pergi ke dokter atau apa, tetapi saya berdoa dalam tangisan saya siang malam, setiap menit detik, Tuhan tolong saya, apa ini, kanker apa ini ya, muncul tiba-tiba di leher ini. Tetapi pada saat seketika itu juga hilang ya, ketika saya merespon akan panggilan Tuhan itu, maukah anakku engkau menjadi saksiku ya, dikejar saya selama 2 hari sehingga blank saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyiksaan demi penyiksaan yang saya alami di tangan supranatural dukun itu membuat saya diproses Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya mengatakan pada saat itu, saya bilang, tunggu ya, kalau saya keluar di dalam proses ini, penggodokan ini ya, saya harus menjadi pemenang ya, saya harus menjadi pemenang karena saya anak Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya bilang, tunggu, kalau saya keluar, saya akan berjaga di jam 12 malam ya, di jam 12 malam, di malam Selasa dan malam Jumat, karena itu adalah intensitas setan bekerja dengan kapasitas penuh Bapak Ibu. Kita harus tahu ya, anak-anak Tuhan ini, ada hari-hari khusus di mana setan bekerja full di dalam menyerang setiap anak-anak Tuhan, setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini ya, di malam Selasa, malam Jumat, jam 12 teng. Nah, jadi pada saat itu, setelah proses Tuhan itu berlangsung atas hidup saya ya, dan Tuhan mengizinkan tubuh saya ini dipakai oleh setan ya, dan saya melihat bahwa jikalau tubuh seseorang itu dirasuk setan, bagaimana reaksinya ya, bagaimana apa yang dia rasakan. Dan seorang menjadi hamba Tuhan, apa yang harus dia persiapkan terlebih dahulu. Kita tidak sembarang ya Bapak Ibu di dalam melayani ya orang yang kerasukan, orang yang kemasukan setan ini ya Bapak Ibu. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri secara full ya, berdoa dan berpuasa, baca firman ya, setiap saat, setiap menit. Karena apa? Setan itu menyerang balik ya, dia bisa menyerang balik kepada kita, kepada anggota keluarga kita juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saya melayani ya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang kerasukan setan ini, saya berpuasa sampai berhari-hari Bapak Ibu. Kadang pingsan saya ya. Saya berpuasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena apa? Karena orang yang kemasukan, orang yang ada setan di dalam dirinya, dia bisa mendeteksi ketika kita baru niat untuk pergi ke rumahnya atau pergi untuk mengusir setan yang ada dalam dirinya. Dia sudah tahu Bapak Ibu. Dengan persiapan apa kita
betul-betul diperlengkapi oleh Allah, kuasa Allah atau tidak? Kita betul-betul mempersiapkan diri atau tidak? Setan itu sudah tahu Bapak Ibu, dia mendeteksi terlebih dahulu sebelum kita itu di dunia nyata tembus di rumahnya Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Saya alami itu, ya. Jadi saya tahu pendeta ini, hamba Tuhan ini mempersiapkan diri atau tidak. Ya, jikalau dia tidak mempersiapkan diri, maka saya akan mempermalukan dia Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, jadi kalau seorang hamba Tuhan itu mempersiapkan diri sungguh-sungguh, maka setan itu akan takut. Saya akan takut. Saya bilang panas, saya akan takut ya melihat dia. Tolong, usir dia, maksudnya keluar. Jangan dia berdekat dengan saya. Saya yang kepanasan ya, karena ada setan di badan saya. Karena dua kuasa itu saling tabrakan ya, tidak ketemu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saya membongkar ya dunia ini ya, dunia supranatural. Karena apa? Anak-anak Tuhan ini ya banyak hanya sebatas dunia nyata ini saja jangkauan mereka. Nah, saya yang telah diproses di dunia supranatural ya, alam lain ini, saya melihat suatu fakta yang luar biasa, pekerjaan supranatural spiritual itu ya Bapak Ibu. Jikalau kita anak-anak Tuhan yang betul-betul akan dipakai oleh Tuhan, itu akan menjadi musuh setan yang utama Bapak Ibu, dan dia akan mengejar kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pada saat dipersiapkan Tuhan itu melalui proses yang luar biasa. Jadi saya di malam Selasa, malam Jumat saya itu keluar. Ya, roh saya itu keluar berperang. Ya, untuk itu ada salah seorang dosen ya, dosen saya senior ya. Saya sering curhat kepada dia Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mantan dosen STI Palu ya. Saya bilang, Pak, dulu awal-awalnya saya itu kaget ya dengan hal yang terjadi dalam diri saya. Saya bilang, Pak, kenapa saya ini setiap begini, malam ini saya keluar, roh saya ini keluar dari tubuh saya ini berperang ya. Tetapi dosen itu berkata, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu ya. Kalau keluar roh itu berarti sudah meninggal ya Bapak Ibu. Dan saya ketawa pada saat itu. Saya berkata itu merupakan suatu keanehan bagi saya. Awal-awalnya saya merasa aneh Bapak Ibu seperti itu. Tetapi lama kelamaan ya, saya diajari oleh Tuhan langsung ya Bapak Ibu, dengan berbagai pengalaman supranatural spiritual itu, saya menjadi tahu rupanya tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti saya Bapak Ibu. Tidak semua ya, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak semua, hanya beberapa ya, hanya sedikit saja yang diberikan pengalaman seperti itu, dan dia mampu menahan ujian itu, mampu menahan penghinaan, mampu dengan segala sesuatu derita apapun yang terjadi di dunia ini ya. Itu hanya sedikit Bapak Ibu. Jadi setiap malam Jumat, malam Selasa, roh saya itu keluar Bapak Ibu berperang lengkap dengan tameng itu yang saya lihat ya Bapak Ibu. Roh saya itu rupanya di alam supranatural itu seperti seorang prajurit Bapak Ibu, memakai tameng ya, yang agak kayak tembaga itu ya, kekuning-kuningan ya, di dada, di kepala ada topi ya, dan ada salib mengkilap di atas kepala ini, dan memakai sepatu ya, semuanya serba besi ya, dan ada jubah itu yang memakai baju prajurit itu. Dan ada jubah itu, ada selendang kayak ke belakang gitu, ke kanan ke belakang ya, dan dia menjulur ke kanan ke kiri itu warnanya coklat keemasan Bapak Ibu. Nah, itu pakaian saya, dan saya melihat bukan cuma saya sendiri, dan saya melihat di alam roh spirit supranatural itu ada sekitar 30-an orang ya di dunia ini, dan ketika berperang itu 30 orang ya, sekitar 30-an ya, hanya sedikit ya yang saya lihat itu. Semuanya itu memakai kuda. Ya, memakai kuda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian saya ini, kalau ada anggota yang ada 30 orang lebih itu ada di pasukan itu, pasti dia akan tahu ya, kesaksian saya ini betul-betul nyata, betul-betul real, dan itu yang terjadi. Setiap malam Selasa, malam Jumat, roh saya itu keluar Bapak Ibu, meninggalkan tubuh saya ini. Langsung di alam roh itu ada kuda ya, ada kuda yang telah menunggu saya, itu kuda saya, dan saya berpacu ya menaik kuda itu, dan kami memegang beberapa senjata, anak panah ya, memegang tombak. Dan kalau suara Allah itu berkata tombak, tombak, kalau dikatakan panah, panah, dan itu ada api ya di panah itu. Dan kami memanah menombak itu ada di tengah-tengah dunia ini ya, mata satu itu yang sangat besar, itu yang kami panah-panah terus.
dan tirai-tirai hitam yang sangat pekat, yang tebal sekali, itu kami panah dan kami bakar ya di dalam nama Yesus ya. Dan itu pengalaman spiritual supranatural saya ya, yang luar biasa, yang Tuhan izinkan saya menjalaninya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak gampang proses Tuhan yang saya lalui Bapak Ibu, tidak gampang dan tidak mudah ya. Jadi setelah selesai proses Tuhan itu, saya makan hinaan Bapak Ibu, makan hinaan. Jadi tidak lari dari hinaan dunia ini. Ya, jadi hampir semua mulut orang-orang dunia nyata ini dipakai oleh setan semua untuk menggodok saya supaya saya drop ya. Secara mental saya, mereka menghina saya. Ya, mereka menghina saya. Mereka mengata-ngatai saya segala macam ya Bapak Ibu. Ya. Saya di situ, yaitu setan itu mau lihat saya di situ kadang-kadang drop, kadang-kadang pada saat itu juga Tuhan memulihkan saya. Anakku, engkaulah yang aku kasihi, anakku, jangan engkau kecewa, jangan engkau meninggalkan aku. Engkau semakin kuat, engkau semakin teguh berdiri di atas firman-Ku, karena engkau adalah anakku. Nah, seperti itu kata-kata penghiburan yang saya terima, sehingga saya kuat Bapak Ibu. Jadi penghinaan apapun yang mereka lontarkan kepada diri saya, mereka soroti saya dari berbagai sisi ya. Dorang bilang, kok cantik-cantik miring ya, kok cantik-cantik ya, pintar di sekolah kok miring ya. Seperti itu dikatakan nabi palsu, penyesat dan segala macam Bapak Ibu. Tapi ternyata saya itu melihat hal-hal supranatural spiritual. Saya melihat Tuhan Yesus, bencana-bencana yang akan terjadi. Saya memperingatkan mereka supaya bertobat, mempersiapkan diri ya sebaik-baik mungkin. Mereka cuma katakan saya ini sebagai seorang pembohong, nabi palsu, penyesat, dan mereka menyoroti segala apapun yang saya di dalam diri saya ini Bapak Ibu. Mereka soroti, mereka mulai katakan leher saya seperti jerapah, unta ya, bibir saya begini-begini, saya bau busuk, apa segala macam, saya pembawa virus ya, bawa virus segala macam. Mereka katakan kepada saya. Itu penghinaan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya terima itu di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang telah menciptakan saya ya Bapak Ibu. Tuhan yang telah membentuk saya serupa dan segambar, secitra dengan Allah. Kalian menghina saya ya, mengata-ngatai seperti apa saya, diri saya ini ya, saya kembalikan kepada Tuhan, karena Dia yang menciptakan saya. Dia menciptakan saya serupa dan segambar dengan citra dirinya ya. Kalau kalian menghina sesamanya manusia, sesamamu manusia, itu sama dengan kalian menghina penciptanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, saya tetap tersenyum ya, tetap enjoy menjalani hidup saya sampai pada saat ini. Terkadang juga saya bergumul, bercucuran air mata saya ya. Saya sering kata, Tuhan tolong saya belum seberapa ya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk dibawa kepada kerajaan surgamu yang kudus ya. Tolong saya, pakai saya secara luar biasa. Dan suara Tuhan itu berkata, kamu harus bersaksi ya, jangan malas-malas, kamu harus bersaksi, menyaksikan anakku ya, menyaksikan kapanpun kamu ada waktu menyaksikan, jangan malas-malas ya Bapak Ibu. Itu suara Roh Kudus yang mendorong saya, spirit dari dalam yang mendorong saya, sehingga saya itu ada keinginan, kemauan yang besar untuk bersaksi ya. Seruan saya yang utama adalah mempersiapkan diri ya untuk pertobatan, untuk bertobat. Karena apa? Imam Mahdi, Tuhan Yesus Kristus itu tidak lama lagi akan datang untuk menghakimi dunia ini. Dia datang sebagai hakim yang adil Bapak Ibu. Jangan Anda sesat, jangan Anda dikelabui dengan berkat. Itu membawa Anda kepada kesombongan rohani, kesombongan jasmani ya. Berkat, Anda menuju ke api itu. Anda menikmati berkat-berkat itu sehingga apa? Lupa kepada Tuhan, lupa mensyukuri, akhirnya menyombongkan diri. Saya, aku. Semuanya sudah saya. Itu akibatnya api, Anda akan berada di api, jalan api itu ya Bapak Ibu. Jadi sadarilah sekarang bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang ke dalam dunia ini sebagai hakim yang adil, hakim yang berkuasa, yang memisahkan orang berdosa dengan orang benar, yang memisahkan anak-anak setan dan anak-anak Tuhan. Hanya dua saja Bapak Ibu ya, kita bisa membedakan apakah dia anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, atau anak-anak setan.
Kalau anak-anak Allah, dia mencintai kedamaian, ya, penuh cinta kasih, ya, dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh, dia mengasihi juga sesamanya dengan sungguh-sungguh, ya, seperti itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak setan, ya, dia penuh dengan kebencian, mulutnya kotor, suka memprovokasi orang, suka bikin orang lain berkelahi, ya, suka mengadu domba, mulutnya penuh kebusukan. Karena apa? Hatinya busuk. Disitulah iblis bertata. Di hati yang busuk ada iblis. Di hati yang penuh damai, penuh cinta, ada Allah. Allah yang bertata di situ, Bapak Ibu. Itu bedanya. Ya, dua jenis manusia itu yang membedakannya. Tidak usah pakai agama-agama. Ya, tidak usah pakai bawa-bawa agama. Hanya dua itu, manusia setan dan manusia iblis. Yang membedakannya itu ya sifat-sifatnya itu. Kalau manusia Allah, anak-anak Allah itu ya itu membawa cinta kasih, membawa damai, ya. Mulutnya itu bersih, ya, mulutnya itu penuh cinta kasih, ya. Dia mengabarkan kabar sukacita, ya, firman Tuhan, mengasihi Allahnya dan sesamanya. Ya, beda dengan anak-anak setan, ya, mulutnya kotor seperti jomberan itu, ya. Karena apa? Meluap dari hati itu, hatinya kotor. Ada iblis di sana, ada setan. Itu saja yang membedakan manusia ini, ya, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya, di akhir-akhir waktu, detik-detik terakhir ini, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Kita bertobat dari segala jalan-jalan dosa kita. Jangan kita suka ya menikmati dosa tersebut. Jangan, Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan secepat mungkin dosa itu. Dan kita mencuci gaun kita yang kotor ini dengan darah penebusan anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena dialah Allah itu sendiri, ya, yang menjelma menjadi manusia, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau berpesan bahwa setiap sebelum makan, apapun makanannya, lezat apapun makanan di hadapan kita, kita harus mengucap syukur dulu kepada Tuhan di dalam doa dan kesyukuran kita di hadapan Allah. Jangan kita langsung makan, ya Bapak Ibu, kita lupa berdoa. Nah, kita tidak tahu makanan itu sudah dijamah setan atau tidak, ya, makanan itu kita harus mengucap syukur semuanya, baik itu makanan, minuman, ya, di dalam hati kita berdoa, di dalam mulut kita, ya. Tuhan Yesus berkati makanan ini bagi saya, ya, jikalau doa itu singkat, ya. Doa singkat maupun doa yang sungguh indah, ya, jikalau kita ucapkan itu di dalam hati orang-orang benar, itu akan sangat besar kuasanya, Bapak Ibu, ya. Indah maupun tidak indah, singkat atau tidak, ya, doa orang-orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa, ya, di dalam tubuh kita ini sebagai orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang berdosa, ya Bapak Ibu. Jangan kita berdoa, ya, kita masih memakai tubuh kita yang suka melakukan dosa. Jangan, ya Bapak Ibu, doa itu tidak akan diterima di sana, ya, mental. Ya, mental. Karena apa? Di langit ini berlapis-lapis tirai hitam yang saya lihat, ya, itu yang kami bakar, ya. Kalau setiap malam Selasa, malam Jumat itu yang kami bakar, ya, sangat tebal, ya, tirai itu tirai gelap. Jadi itulah yang dinamakan dengan kerajaan iblis yang berlapis-lapis. Jadi kalau doa kita, doa bukan orang benar, itu doa kita hanya disampai level pertama, ya, kerajaannya iblis itu sudah mental, tidak naik. Tetapi kalau doa orang benar, dia akan naik seperti bola api ke atas, dan tirai-tirai hitam itu tembus semua, ya, sehingga mata setan itu melihat, mereka terkaget-kaget melihat doa orang benar itu naik seperti bola api ke atas. Ya, doa itu yang tembus di tahta Bapa Sorgawi, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini rahasia supranatural spiritual yang saya ungkapkan, ya, satu demi satu kepada kita sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apalagi kita itu senang dengan doa dan puasa, ya. Biar tidak ada orang yang tahu, ya, hanya kita dengan Bapa Sorgawi yang tahu Allah itu, ya. Itu akan sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Jadi marilah kita senantiasa berdoa di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, ya, kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan bahwa ketika saya sedang berdoa, ya, ingin minta mati pada saat itu di rumah dukun itu, ya,
tiba-tiba muncul Tuhan Yesus itu di belakang saya, mukanya seperti matahari. Ya, saya tidak melihat wajah Tuhan Yesus itu rupanya, tetapi para dukun itu yang ada berapa orang berjejer mengelilingi saya karena mereka mau menyiksa saya ya pada saat itu siang hari. Mereka melihat itu dan terjadilah goncangan di rumah dukun itu ya, seperti gempa. Ya, Tuhan Yesus itu muncul di belakang saya dan mereka ketakutan, cium-cium lantai itu. Dan mereka, ya Allah, ampuni kami najis kami. Dan mereka terjepit di dinding itu. Pada awalnya dinding itu berbunyi gebrak ya, pada saat terjadi kuasa itu, dua kuasa itu yang ada pada saat itu di ruangan itu, gebrak. Saya kaget, apa ini? Ternyata dukun itu terlempar ke dinding itu kan dari triplex, jadi dia bunyi keras ya, dan mereka langsung sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihani kami, ya, hamba yang berdosa ini. Mereka cium-cium. Nah, sementara jubahnya Tuhan Yesus itu menjalar pelan-pelan ya di ruangan itu sehingga menjepit mereka. Ya, mereka bilang, jubahnya, pakaiannya mau menyentuh kami yang najis ini, yang kotor ini. Jadi mereka terjepit di dinding-dinding itu, sehingga mereka ada yang berdiri tapi sambil tunduk-tunduk ya, karena apa? Jubahnya itu berjalan menjangkau mereka ya, dan mereka merasa tidak layak, dan mereka mengatakan bahwa mukanya itu seperti matahari. Ya, dan keluar dari mulutnya itu sebilah pedang, dan matanya itu seperti nyala api, bara api itu, dan mereka ketakutan lari, pamitan satu-satu Bapak Ibu, pamitan. Mereka katakan kepada ibu saya, maaf Bu, kami tidak mau lagi menyentuh anak ibu ini, kami tidak sanggup menyentuh dia lagi, kami takut, kami tidak mau karena beresiko. Ada tete manisnya yang menjaga dia ibu, dia begitu. Nah, sehingga uang yang itu dikasih ke mereka, mamiku bilang, iyo ambil sebagai bekal mereka pulang ke kampung mereka masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang dari Makassar, ada yang dari kampung-kampung lain, pulang semua. Tapi emas-emas saya, cincin, kalung, gelang, semua mereka ambil. Itu emas ya Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat mereka menyiksa saya, ya, karena kalau pakai cincin itu kan sakit ya, di kocok. Jadi mereka bilang, ya disimpan di kantong dulu ya, sampai mereka pulang, ada mereka kembalikan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita anak-anak Tuhan ini suka pergi ke dukun. Jangan, cukuplah saya yang mengalami penyiksaan yang luar biasa ini, dan saya membagikan kepada kita agar supaya setiap anak-anak Tuhan jangan pernah kaki Anda menginjak rumah dukun itu. Karena apa? Roh Anda akan diikat, jiwa Anda akan diikat, dan harta benda Anda akan disikat, dikuras ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya dibodohi oleh setan itu ya. Betul, memang setan itu ada kuasa, tapi apa? Dia akan menyiksa kita, membinasakan kita, membohongi kita ya. Cukuplah saya yang mengalami itu, penderitaan dan penyiksaan di tangan dukun itu. Jangan anak-anak Tuhan yang lain mengalaminya ya. Kecuali Anda ingin mendapatkan karunia penglihatan itu ya, memang harus melalui itu, proses penyiksaan itu ya, di tangan mereka, supranatural spiritual itu ya. Dengan cara begitu ya, Anda menemukan Allah yang sesungguhnya, sebenarnya itu siapa ya. Allah Yahweh itu, Yesus Kristus itu yang menolong saya. Itu tergantung iman Anda Bapak Ibu. Jadi pada saat itu saya melihat dan merasakan langsung kuasa Allah itu nyata dalam hidup saya. Pada saat Tuhan Yesus itu muncul di belakang saya, mereka melihat mukanya bercahaya seperti sinar matahari, dan jubahnya putih mengkilap ya, bercahaya. Dan pada saat itu saya rasa saya tidak melihat, tetapi saya mendengar mereka bercerita dengan ketakutan ya. Saya dengar, saya aduh Tuhan Yesus itu, saya merasa seperti digendong-gendong lagi, berumur bayi-bayi umur 8 bulan itu, 7 bulan 8 bulan ya Bapak Ibu, gede lagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah rangkaian kesaksian saya, pengalaman hidup saya, cerita saya ya Bapak Ibu, yang saya alami pada saat itu ya, seperti itu yang saya alami. Dan sekarang ini saya merenungkan setiap perjalanan kehidupan saya ya, sungguh indah bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu hal yang spesifik yang Tuhan taruh, yang Tuhan tanam di dalam diri saya, di dalam hati saya, sehingga saya itu diproses Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah, ada karunia khusus yang Tuhan berikan kepada saya secara cuma-cuma
ya, yang orang lain, hamba Tuhan lain itu pengen seperti saya, ya. Tetapi saya katakan kepada mereka, lalui dulu proses yang saya alami, seperti yang saya alami itu, penyiksaan yang luar biasa, ya. Pada akhirnya mereka mengatakan, biar saja ibu yang memiliki karunia itu, kami tidak mau disiksa menderita seperti begitu. Saya bilang itu penderitaan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa yang saya alami, Bapak Ibu, ya. Jikalau tidak ada kuasa Tuhan, kemampuan Allah Roh Kudus yang memampukan saya menjalani itu, ya, penyiksaan yang luar biasa di batas manusia, ambang manusia saya, ya, saya sudah mati pada saat itu, ya. Memang beberapa kali saya merasakan mati, saya sudah mati, ya, di laut itu. Setiap malam itu, malam Jumat, malam Selasa itu, bayangkan selama 1 bulan lebih saya digodok seperti itu. Berakhir di jam 2 malam penyiksaan saya itu. Tidak mampu, Bapak Ibu, secara fisik tidak mampu. Dan saya pada saat itu, kondisi saya itu kulit bungkus tulang, karena saya tidak makan-makan di sana. Bagaimana mau makan? Setiap kali saya berdoa, Tuhan Yesus, berkati makanan ini, saya mau makan, ya, berkati. Dan keluar dari makanan itu, yang kari ayam, kari kambing itu, keluar bau-bau kemenyan, bau dupa, bau pohon-pohon, goringo itu keluar semua. Bukan bau kari ayam dan kari kambing itu, bukan. Makanan yang lezat itu, bukan. Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus, berkati makanan ini, saya mau makan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Hanya itu, doa-doa singkat seperti begitu, Bapak Ibu. Langsung kuasa Allah itu bekerja di dalam makanan itu. Langsung keluar bau-bau yang asing bagi saya. Dan saya melempar setiap makanan itu, saya melempar di dalam nama Yesus, saya lempar. Tapi dalam hati saya katakan kepada mereka, ini bukan makanan saya, ini makanan setan. Saya tidak mau menyentuh makanan setan untuk masuk ke dalam tubuh saya ini. Karena saya tahu bahwa saya ini milik Tuhan Yesus, ya, milik Tuhan Allah. Saya tahu kalau bau-bau asing, bau-bau yang tidak lazim, makanan itu makanan setan, Bapak Ibu. Jangan kita paksa untuk makan, ya, itu makanan setan, sudah disentuh oleh setan, ya. Misalkan bau kari ayam atau kari kambing di situ, terus baunya itu bau kemenyan, bau goringo-goringo, pohon-pohon apa, itu makanan itu sudah setan punya, ya, Bapak Ibu. Kita jangan menyentuh makanan itu. Dan saya membuang itu, ya. Dan saya hanya meminum air, ya, pada saat itu, ya. Saya meminum air. Saya minum air itu satu ember besar itu, ya, yang sedang itu. Minumnya itu gini, itu habis 1 ember itu, ya, Bapak Ibu. Kalau saya minum, saya berdoa dulu dalam nama Yesus, Tuhan, saya mau minum. Setiap apapun yang saya sentuh, saya berdoa, ya. Dan saya cium-cium air itu, oh, tetap bau air masak, ya, air yang sudah masak. Ini di kampung, terjadinya di kampung. Dan saya minum itu air, dan akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa setan air yang masuk di dalam diri saya. Kenapa bisa air 1 ember yang besar itu, ya, 1 ember yang sedang itu kok habis? Itu full, ya, Bapak Ibu, kok bisa habis? Manusia biasa itu tidak akan bisa